Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan surat Al-Kahfi yang pada pagi hari ini kita memasuki ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-49. Pada ayat yang ke-49 dari surat nomor 18, yaitu surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajaddu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah berfirman, wa wudi'a, dan pasti akan diletakkanlah al-kitabu, kitab itu. Kitab apa? Nanti dalam tafsir diterangkan. Dan pasti akan diletakkanlah kitab itu, atau akan diberikanlah kitab itu. Fataro, maka engkau Muhammad akan melihat nanti, akan melihat apa? Al-mujrimina, orang-orang yang berdosa itu. Kamu akan lihat orang-orang yang berdosa itu, mereka musyfikina, orang-orang yang takut, mimma, kepada apa yang, atau terhadap apa yang, atau dari apa yang fihi, di dalamnya, dari apa yang tertulis di dalam kitab itu. Wa yaquluna, dan mereka akan berkata nanti, wahai Muhammad, mereka orang-orang yang berdosa itu nanti di hadapan Allah akan berkata, ketika sudah melihat kitab itu diletakkan di tangan mereka, mereka akan mengatakan, ya wailatana, aduhai celakanya kami, mali, mengapa, hadzal kitabi, ini kitab, mengapa kitab ini la yughadiru, tidak meninggalkan, tidak membiarkan atau meninggalkan shaghiratan, satu perbuatan yang kecil, wala, dan tidak kabiratan, satu perbuatan yang besar, illa, kecuali ahsaha, kitab ini menulisnya. Wa wajadu, dan mereka pasti akan mendapatkan, wahai Rasulullah, mereka manusia ini semuanya, baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa, yang baik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang beriman maupun orang yang kafir, mereka semuanya nanti pasti akan mendapatkan ma'amilu, apa yang mereka telah perbuat, hadiran, hadir, datang. Hadiran itu yang hadir.
Ini sudah menjadi bahasa Indonesia hadir. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir? Hadir itu bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, betapa luasnya bahasa Arab itu sampai masuk ke bahasa Indonesia. Mereka pasti akan mendapati apa yang mereka telah amalkan, telah perbuat. Hadiran, hadir, datang, maksudnya tertulis di dalam kitab tersebut. Wala yadlimu, dan tidak akan mendolimi, wahai Muhammad, tidak akan mendolimi. Siapa yang tidak akan mendolimi? Rabbuka, Tuhanmu. Tuhanmu tidak akan mendolimi ahadan, satu pun manusia, seorang pun dari manusia ini. Jadi Allah tidak akan mendolimi manusia, tidak akan berbuat zalim kepada manusia di akhirat nanti ketika Allah mengadili manusia ini. Allah akan mengadili manusia ini dengan adil, tidak zalim. Keputusan atau vonis yang Allah akan berikan kepada setiap manusia adalah keputusan atau vonis yang adil dan tidak bisa diganggu gugat. Kalau istilah dalam ilmu hukum sekarang ini, keputusan yang final dan mengikat. Keputusan yang final dan mengikat. Itu orang yang ngomong itu menyaingi Tuhan itu. Gak ada keputusan hakim di dunia ini yang final dan mengikat, itu gak ada seharusnya. Keputusan yang final dan mengikat itu hanya keputusan Tuhan, keputusan Allah saja, yang tidak bisa lagi dibatalkan oleh siapapun. Tapi kalau keputusan Mahkamah Konstitusi masih bisa dibatalkan. Ya, walaupun katanya final dan mengikat, masih bisa dirubah kok. Ternyata itu Mahkamah Konstitusi bikin peraturan baru lagi, bisa mengubah umur orang kok, dengan keputusannya. Jadi salah besar kalau manusia mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Itu kan omongan kamu dan terhadap keputusan hakim yang ada di dunia ini. Kalau keputusan Allah benar-benar itu keputusan yang final, gak bisa diganggu gugat lagi dan mengikat, sudah terus. Begitu manusia diputuskan oleh Allah masuk ke dalam surga, udah dia akan masuk surga selamanya. Begitu diputuskan oleh Allah dia akan kekal di neraka, maka dia akan dihukum kekal di neraka selama-lamanya, gak akan pernah keluar dari neraka. Makanya jangan pernah kita menjadi manusia atau menjadi manusia yang menjadi calon-calon penghuni neraka yang kekal. Jangan mau. Itu bahkan Nabi Muhammad SAW mengajari kita dengan Islam ini, melalui ajaran Islam ini yang telah dinasihatkan oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir kepada mantan presiden kita Pak Jokowi. Orangnya sudah tua, umurnya 80 tahun lebih, ya mungkin sudah 90 tahun mendekati itu. Menyempatkan diri datang dari Solo Selatan menuju Solo Utara. Solo Selatan berdekatan dengan Sukoharjo, tempat tinggalnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu, datang ke rumah Pak Jokowi di Solo Utara, di Kecamatan Banjarsari itu, ya, di daerah Sumber, desa itu. Di sana datang khusus untuk menasihati kepada Pak Presiden kita. Apa isi nasihatnya? Bapak itu orang yang kuat, dipaidu, dimaki seluruh Indonesia sampai yang tetap tegar saja. Ya, tapi kalau benar Bapak itu membawa uang milik rakyat, milik negara, kembalikanlah Pak kepada negara. Yang kedua, marilah kita hidup mentaati ajaran Islam. Ya, kita berusaha menjalani hidup ini dengan Islam, mati dalam keadaan Islam, hidup dengan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Ya, nanti kita akan masuk surga sama-sama. Itu nasihat satu-satunya ustadz yang berani ngomong begitu pada presiden, ya Abu Bakar Ba'asyir. Padahal dia sudah dipenjara tanpa kesalahan yang tidak dia perbuat. Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dituduh sebagai teroris padahal tidak terbukti teroris, tapi tetap dihukum. Kenapa? Ya itulah pengadilan dunia. Zalim banyak zalimnya daripada adilnya. Itulah pengadilan yang ada di dunia ini, ya, tergantung pemesannya.
Tapi kalau keadilan di akhirat tuh nggak ada yang bisa menyatakan Allah tuh zalim. Dah, ini loh ayatnya. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan tidaklah akan menzalimi Rabbuka Tuhanmu ahadan kepada satupun manusia. Ini ayat 49 surat Al-Kahfi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, diterjemahkan oleh Kementerian Agama sebagai berikut ini. Nih. Wa wudi'al kitab, dan pasti diletakkanlah kitab itu. Alkitab itu bahasa Indonesianya kitab itu karena pakai Alkitab. Itu kitab itu, kitabnya tertentu. Kitab itu kitab apa? Dalam terjemah Al-Quran Kementerian Agama diartikan catatan amal. Dan pasti diletakkanlah kitab catatan amal itu, ya, fataral mujrimina, lalu engkau Muhammad akan melihat orang yang berdosa itu musyfikina, merasa ketakutan, mimma fihi, terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Wa yaquluna, dan mereka akan berkata, ya wailatana, betapa celaka kami. Ya wailatana diartikan betapa celakanya kami. Kalau dulu guru kami mengartikannya alangkah celakanya kami, betapa celakanya kami. Malihadal kitabi, apakah kitab apakah ini? Itu la yughadiru, tidak ada yang tertinggal. Ini terjemahan yang tidak sesuai dengan apa adanya. Ini sudah terjemahan untuk mudah dipahami, ya. Makanya saudara belajar Al-Quran jangan memahami Al-Quran dari bahasa Indonesia, jangan. Al-Quran itu berbahasa Arab, jadi harus dipahami dengan bahasa Arab. Makanya kalau kepingin tahu Al-Quran, ya harus tahu bahasa Arab, harus mempelajari bahasa Arab. Mau nggak mau begitu. Kalau belum mengerti bahasa Arab, belajar Al-Quran dari mereka yang paham bahasa Arab, dari para ulama, para guru-guru kita, tuan-tuan guru kita, para ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita yang paham bahasa Arab, ya. Lalu kita memahami Al-Quran itu dengan bahasa Arab, jangan dengan bahasa Indonesia. Makanya Kementerian Agama menerjemahkan Al-Quran itu dari sisi bahasa Indonesianya, nah, supaya orang bisa paham. Mereka berusaha begitu. Makanya artinya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran itu, ya. Kemudian Mali hadal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, gitu kalimatnya kan. Mengapa? Mana tadi? Kitab apakah ini tidak ada yang tertinggal? Maksudnya la yughadiru, tidak meninggalkan. Kitab itu tidak meninggalkan. Jadi diartikan tidak ada yang tertinggal dalam kitab ini. Shaghiratan, sesuatu yang kecil, maksudnya dosa atau perbuatan dosa yang kecil, wala kabiratan, dan yang besar, dan tidak pula dosa yang besar, illa melainkan ahsaha, kitab itu mencatatnya, tercatat semuanya. Itu wa wajadu ma'amilu, dan mereka pasti mendapati, mereka dapati semuanya, perbuatan dosa yang kecil maupun yang besar, ya. Wa wajadu ma'amilu, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Mereka dapati maksudnya tertulis dalam kitab itu. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Ini wala yadzlimu rabbuka ahada diterjemahkan oleh Kementerian Agama,
dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang jua pun. Mari kita lihat penjelasan atau tafsir ayat ini dari para ulama ya yang berkompeten dalam menjelaskan tiap ayat-ayat Al-Qur'an ini. Untuk diketahui saudara sekalian ya, bagi yang belum tahu, yang namanya kitab tafsir itu yang menulis manusia, orang, para ulama maksudnya. Mereka menerangkan ayat-ayat Al-Quran, makna ayat-ayat Al-Quran bukan dari otak mereka, bukan dari pendapat mereka, itu bukan. Para ulama utama tafsir itu menulis kitab tafsir, itu mereka cuma menulis saja. Mereka baca ayatnya dari guru dulu mereka, diterangkan. Gurunya mereka siapa? Ya Nabi Muhammad SAW itu guru yang nomor 1 yang menerangkan maksud setiap ayat Al-Quran. Jadi tafsir-tafsir Al-Quran itu adalah susunan para ulama tafsir yang mereka tulis berdasarkan apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW yang tertulis dalam kitab hadis, lalu mereka tuliskan di dalam kitab tafsir mereka. Jadi ini bukan tafsir dari orang, bukan, jangan salah paham. Termasuk Profesor Quraish Shihab misalnya, beliau menulis kitab tafsir yang dikasih nama Tafsir Al-Misbah. Ya, kalau Profesor Hamka almarhum, beliau menulis kitab tafsir dalam bahasa Indonesia, tafsir apa namanya ya? Tafsir Al-Qur'an itu. Tafsir Al-Azhar ya. Pak Hamli pintar juga ini ya. Diam-diam tapi pintar juga Amang Hamli ini. Ya, kita Profesor Hamka almarhum, beliau menulis kitab tafsir dalam bahasa Indonesia dikasih judul Tafsir Al-Azhar. Itu. Masya Allah, aku lupa Sidin ingat tuh. Ya. Demikian juga para profesor lain di Indonesia ini, ada Profesor Tengku Hasbi As-Siddiq. Ya, beliau menulis kitab tafsir dikasih nama tafsir, ada 2, yang besar yang berjilid-jilid itu dikasih nama Tafsir An-Nur. Kalau yang cuma 2 jilid itu dikasih nama Tafsir Al-Bayan. Ya, begitu juga yang lain-lainnya. Nah, itu profesor-profesor yang dalam orang-orang Indonesia itu menulis kitab tafsir, itu pun mereka cuma menyalin saja, menyalin setiap penjelasan ayat yang ada dalam hadis atau yang ada dalam asar, ya ini perkataan para sahabat Nabi, para tabiin yang mereka tuliskan di dalam buku itu. Jadi bukan pendapatnya penulis itu tadi, bukan. Nah, apalagi saya yang bukan ulama ahli tafsir, saya itu cuma guru saja, cuma mubaligh saja, cuma penyampai, cuma apa namanya ya paling tinggi sebagai ustadz itulah. Kalau saya sebagai ustadz, Anda semua sebagai apa namanya murid gitu ya, murid. Itu pun kalau mau diakui sebagai murid, nggak mau diakui sebagai muridku juga nggak apa-apa, aku ora paten aku. Ya, dia enggak tidak dipanggil ustaz juga enggak apa-apa, memang bukan ustaz seperti Ustaz Abdul Somad, seperti Ustaz Hadi Hidayat atau seperti Ustaz yang lain-lainnya lagi ya. Enggak apa-apa enggak dipanggil ustaz, aku juga bukan ustaz, aku dokter kok. Ya. Cuma kebetulan aku tahu Al-Qur'an. Allah memberi kepahaman kepada saya kepada Al-Qur'an, dan itu nikmat yang paling besar bagi saya. Jadi dokter juga nikmat Allah itu jadi dokter. Nyari duit lebih gampang daripada petani. Macul sekian hektar itu mengunduh sawit sekian hektar, upahnya sebulan segitu. Aku ini kerja sehari bisa dapat upah seperti buruh sawit kerja sebulan. Masya Allah, itu nikmat Allah, tapi itu nikmat kecil. Dapat gaji, dapat bayaran sebulan sekian juta, 10 juta. Itu nikmat kecil Pak, Bu. Nikmat yang besar tuh ya ini, saudara paham Al-Quran, saudara diberi kemampuan oleh Allah bisa menjalani isi Al-Quran. Itu nikmat yang paling besar itu. Nanti akan saudara rasakan ketika sudah mati. Kalau masih hidup ya belum bisa merasakan. Orang baru bisa merasakan nikmatnya sehat kalau sudah sakit. Kayak aku kemarin pagi itu, Masya Allah, rasanya itu
Di dubur saya itu seperti mungkin bayangan saya ibu melahirkan pun kayak rasanya kayak begitu itu. Merasa ada sesuatu yang ingin dikeluarkan dalam perutnya tapi dikeluarkan nggak bisa, mengejan nggak bisa keluar. Masya Allah, sakitnya luar biasa. Itu baru bebelen Pak, baru sembelit. Nah apalagi ibu yang mau melahirkan tuh, Masya Allah, gimana rasanya itu ya? Itu aja aku nggak kuat kok, sholat terus rukuk gini loh Pak. Allahu Akbar, orang kuat aku. Gitu. Apalagi jengking sujud, lalu rukuk aja nggak bisa ya. Masya Allah. Betapa nikmatnya sehat itu. Ketika kita sudah sakit baru tahu nikmatnya sehat itu. Orang-orang yang dalam keadaan sakit baru tahu betapa nikmatnya kesehatan itu. Makanya ketika saudara sedang dalam keadaan sehat, gunakan kesehatan itu untuk beribadah, untuk berbuat baik, supaya nanti ketika sakit saudara absen tidak beribadah, Allah tetap menulis pahalanya. Gitu loh. Nanti ada hadisnya itu ya. Tapi jangan dalam keadaan masih sehat saudara nggak ngaji, jangan. Nanti pasti akan tertimpa sesuatu musibah. Ingat ini omongan saya ini. Mungkin sekarang belum, suatu ketika saudara akan kena musibah. Pasti itu, pasti kena musibah. Ketika saudara masih sehat kemudian tidak mau ngaji dengan alasan apapun, akan kena musibah itu. Oh sudah ngaji aja masih bisa kena musibah kok. Oh apalagi nggak ngaji. Ya, udah. Jadi para ulama menjelaskan begini. Wa wudi'al kitabu, dan pasti diletakkanlah kitab itu, dan pasti diletakkan kitab. Kitab itu kitab apa? Yaitu kutuba a'malil ibad. Kitab yang dimaksud kitab ini adalah kutuba, kitab-kitab a'mali, amalan-amalan al-ibad, hamba-hamba Allah, para manusia ini. Akan diletakkanlah kitab itu, maksudnya tudu'u, kitab itu akan diletakkan fi aidin nas, di tangan-tangan manusia. Ada yang diletakkan fi aimanihim, di tangan kanan mereka, ada yang dan ada yang diletakkan fi sama ilihim, di tangan-tangan kiri mereka. Wakilah, dan dikatakan menurut tafsir yang lain, wa wudi'al kitab, dan pasti diletakkanlah kitab itu, maknanya makna kalimat itu tudu'u, kitab itu akan diletakkan bukan di tangan kanan manusia dan bukan di tangan kiri manusia menurut tafsir yang lain, tapi diletakkan baina yadayillah, di hadapan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Jadi kalimat wa wudi'al kitab, dan pasti diletakkanlah kitab itu, maksudnya kitab catatan amal perbuatan manusia yang setiap hari dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah kanan kita ini. Di sebelah kananku ini ada malaikat, aku nggak lihat, tapi kata Nabi ada. Aku nggak lihat, mana ya? Nggak ada. Nah, kita nggak bisa melihat malaikat. Malaikat terbuat dari nur, dari cahaya kok. Nah, itu kita kok aku bisa lihat cahaya matahari? Ya cahaya matahari, bukan malaikat. Aku bisa lihat cahaya lampu? Ya cahaya lampu. Cahaya yang namanya malaikat yang terbuat dari cahaya, kata Allah, kata Al-Quran ya. Nggak bisa kita lihat, tapi ada ini, sedang nulis ini. Ya kanan kiri sampai juga ditulis itu. Ini hari ini Kai Anang ngaji tapi guring, ditulis ngaji guring ya Allah. Yang ini ngaji kada guring, tulis itu persis itu. Para malaikat itu menulis apa adanya, nggak pakai rekayasa. Itu polisi-polisinya Allah itu menuliskan itu sesuai dengan kejadian dan sesuai dengan fakta. Nggak ada direkayasa, nggak ada. Ya. Pastilah diletakkan, ada tafsir, ada dua. Diletakkan di tangan, ini tafsir yang masyhur, yang terkenal. Diletakkan di tangan manusia, yakni ashabul yamin, diletakkan di tangan kanan. Ashabus shimal diletakkan di tangan kirinya mereka. Nah, tapi sebagian tafsir dikatakan pastilah dan pasti diletakkanlah kitab catatan amal perbuatan manusia itu baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, dari hadapan Allah, terus baru diserahkan kepada
manusia. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian apa yang selanjutnya? Fataral mujrimina musfikin. Maka kamu Muhammad akan melihat orang-orang berdosa itu mereka ketakutan. Nih musfikin diartikan dalam tafsir khaifin, orang-orang yang ketakutan, mimma fihi, terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ya, apa maksudnya tertulis di dalamnya? Maksudnya minal a'mali, tertakut terhadap perbuatan-perbuatan itu, minal a'mali sayyi'ah, dari perbuatan-perbuatan buruk yang tertulis di dalam kitab itu. Padahal isi tulisan kitab itu adalah perbuatan mereka sendiri. Jadi mereka orang berdosa itu akan takut terhadap perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Kalau sudah ketahuan, kalau belum ketahuan ya tenang-tenang saja. Begitu ketangkap Pak Polisi, nah kowe kapok pernah. Tangkap polisi di BAP, nah baru ketakutan. Waktu belum ketangkap ya dia berusaha lari-lari menghindar dari polisi. Sekarang tuh polisi itu canggih loh Pak. Dia bisa mendeteksi Anda dimanapun Anda berada loh, pakai alat mereka itu. Anda ada di mana, polisi itu punya alatnya. Oh nomor ini pemilik nomor ini, walaupun HP-nya mati tahu dia. Tuh. Ya, makanya orang-orang penting di dunia ini mereka nggak mau pegang HP. Israel bisa membunuh pimpinan Hamas apa pimpinan mana itu yang mati karena nelpon pakai HP. Jangan, ini HP ini bisa berbahaya ini. Aku merasa nggak bikin kesalahan apa-apa kok, tenang-tenang saja. Saya merasa nggak melanggar hukum kok. Jadi ya tenang. Tapi para musuh-musuh Israel itu mereka bawa HP mati karena bom dari jarak jauh bisa dibom itu. Masya Allah, canggihnya itu sekarang senjata itu. Ya, udah kembali ke sini ya. Jadi orang-orang yang berdosa itu akan ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab catatan perbuatan itu, karena perbuatan jahat mereka tertulis di situ. Wa yaquluna, dan mereka nanti akan berkatanya idza ra'auha, ketika mereka sudah melihatnya. Sekarang kita belum melihat kitab catatan amalan kita apa aja yang ditulis oleh malaikat itu, tapi sudah bisa kita renungkan kok. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajari kita, kalau malam sebelum kamu tidur, kamu ingat-ingat kamu sehari ini ngapain aja. Ada berbuat dosakah kamu hari ini? Berapa banyak kamu berbuat baik? Apa perbuatan baik yang kamu lakukan? Kamu bisa menilai sendiri-sendiri kok. Oh, aku bangun tidur aku sholat, wahnya sholat aku sholat, wahnya ngaji aku ngaji, wahnya aku sedekah, wayahnya aku membantu orang tua, aku membantu orang tua udah. Wayahnya aku mengurus anak, aku sudah ngurus anak. Wayahnya mengurus suami, sudah kuurus suamiku. Walaupun suamiku nakal, tetap kuurus itu. Ya. Yang wayahnya cari duit bagi suami, carikan duit, aku sudah kerjakan cari duit setengah mati. Asik istriku nggak pernah terima kasih, padahal aku kasih duit tuh tiap hari. Ada istri yang berterima kasih, ada yang tidak berterima kasih juga kan? Sama juga, lakian juga begitu sama. Suami yang ada yang berterima kasih, ada yang tidak berterima kasih. Itu semuanya saudara bisa hitung-hitung sendiri berapa banyak berbuat baik hari itu. Mestinya tiap malam sebelum tidur tuh begitu. Muhasabah. Muhasabah. Menghitung-hitung diri sendiri dulu, berapa banyak berbuat kesalahan hari ini dan berapa banyak berbuat kebaikan. Karena itu semuanya sudah ditulis oleh malaikat. Nanti akan ditunjukkan di hadapan Allah nanti. Orang-orang yang berdosa itu akan ketakutan terhadap isi kitab itu ketika mereka telah melihatnya. Dan mereka berkata, wayakuluna, dan mereka akan berkata ketika sudah melihatnya, ya wailatana, ya halakana, aduh celakanya kami, malihadal kitab, mengapa kitab ini la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, tidak membiarkan yang kecil dan tidak pula yang besar, min dunubina, dari dosa kami, illa ahsaha, kecuali atau melainkan dia menulisnya. Ibnu Abbas berkata, as-shaghirah yang dimaksudkan dengan dosa kecil, yang dimaksudkan dengan perbuatan yang kecil, perbuatan baik yang kecil itu apa?
At-tabassumu, tersenyum. Jadi kita tersenyum aja Pak, udah dapat pahala Pak. Sebaliknya besengut itu dapat dosa sampean. Halo. Nah, iya. Yang jadi orang suka besengut itu loh. Apa? Besengut ya? Merangut. Jangan. Jadi orang yang gampang tersenyum gitu loh. Tapi jangan senyum-senyum sendiri juga, nanti dikira orang gila sampean. Orang ini kok sendirian kok senyum-senyum, ngapain ya nih? Gila nih rupanya ya. Jangan. Di hadapan orang lebih baik tebar senyum, bukan tebar pesona. Tebar senyum. Nabi Muhammad SAW itu loh, beliau kalau marah kelihatan dari raut wajahnya, beliau kalau sedih kelihatan dari raut wajahnya. Begitu juga kalau beliau berhadapan dengan sahabatnya, beliau lebih banyak tersenyum. Tuh. Makanya perbuatan baik yang kecil tersenyum aja ditulis kok dalam kitab catatan amal perbuatan kita. Lu apalagi merangut, ditulis juga. Ini tiap hari merangut, ngaji merangut, sama istri merangut, sama anak merangut, sama siapa merangut, ditulis itu oleh malaikat itu. Ini. Ya. Wal kabirah, dan perbuatan yang besar. Itu apalagi perbuatan besar, perbuatan yang kecil aja ditulis kok. Ini menurut tafsir Ibnu Abbas ya. Kemudian ini tafsir dari Sa'id bin Jubair, apa kata dia? As-saghirah, kalau itu perbuatan kecil dan berupa dosa, contohnya adalah al-lamam. Itu dalam surat An-Najm itu. Nanti kita ketemu surat An-Najm itu ada itu di surat yang ke-54 ya. Ini saya bawa Anda ke surat An-Najm surat yang ke-53 yang sering dibaca Pak Amir itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia telah turun, telah terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah sesat sahabatmu itu, tidaklah sesat Nabi Muhammad, teman kalian itu, sahabat kalian itu. Wa ma ghawa, dan tidak pula dia keliru, salah. Nah, Muhammad itu kalau bicara enggak pernah menyesatkan orang dan enggak pernah salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah yang dia ucapkan kecuali adalah wahyu yang diwahyukan. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la Thumma dana fatadalla. Mana tadi itu? Ini ya. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza
in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Ini loh Pak, apakah bagi manusia itu akan mendapatkan apa yang mereka angan-angankan? Apakah manusia mengira akan mendapatkan apa yang dia angan-angankan? Enggak semua manusia mendapatkan apa yang dia angankan. Apa yang dia angan-angankan. Ada manusia yang bisa mendapatkan apa yang dia angan-angankan, ada yang tidak. Baik di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Saudara mengangan-angankan kepingin jadi orang kaya. Kalau saudara catatannya dari sejak umur 120 hari dalam perut ibunya, catatannya saudara adalah orang miskin, gak akan pernah bisa kaya. Cuma kita kan gak tahu. Kita ini catatannya orang kaya apa orang miskin, gak tahu kita. Makanya Islam menyuruh kita berusaha. Kamu pengen kaya, ya kerja, usaha kamu. Kamu kira orang yang kaya-kaya itu para konglomerat yang punya PIK 1, PIK 2 itu siapa namanya, orang Pontianak itu, Cina Pontianak, Augan, bukan Agan. Aguan. Nah, Aguan itu katanya orang Cina Ponti itu. Aslinya itu. Itu kaya raya punya bisa bikin PIK 1, PIK 2 itu. Yang sana kayak negara dalam negara itu. Kalau saudara pergi ke PIK 1, PIK 2 tuh, di sana tuh cari makanan halal tuh susah. Susah. Semua makanan kalau bukan babi panggang ya, pokoknya yang haram-haram itu. Tadi rumah makan Padang ngalih sana tuh. Ya, jadi itu bisa punya PIK 1, PIK 2. Dulunya melarat, miskin juga. Dia bisa kaya raya karena diberi fasilitas oleh negara. Lalu bisa berusaha dalam segala macam bidang usaha, lalu sukses. Dulunya miskin, yang punya Lion Air itu, siapa namanya itu? Rusdi, siapa namanya? Rusdi Kirana, punya Lion Air. Dulu tukang jual tiket, calo tiket di Bandara Soekarno-Hatta itu zaman Soeharto dulu. Sekarang punya Lion Air. Masya Allah. Dan lain-lain juga. Dulunya mereka para orang-orang kaya di Indonesia ini, baik yang keturunan orang Indonesia keturunan Cina, keturunan Arab atau asli orang Jawa, Kalimantan dan sebagainya, itu yang kaya raya dulunya miskin juga itu. Ya sama. Dulunya nggak punya apa-apa, datang ke dunia ini nggak pakai baju, nggak punya baju, telanjang. Jadi apakah manusia mengira akan mendapatkan apa yang dia angan-angankan? Oh enggak. Falillahil akhiratu wal ula, maka kepunyaan Allah lah dunia, akhirat dan dunia ini. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa yang saya mau cari ini? Ini mungkin di sini ya. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Fa'arid, maka berpalinglah kamu wahai Muhammad, dari orang yang tawalla, dia berpaling an dzikrina, dari peringatan kami. Berpalinglah engkau Muhammad dari orang yang berpaling dari Al-Quran ini. Walam yurid illal hayatad dunya, dan berpalinglah kamu dari orang yang tidak menginginkan kecuali hanya kehidupan dunia ini saja. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Saya langsung ke sini aja. Ini nih. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu,
Allah adakan langit dan bumi beserta isinya ini untuk memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya, terutama jin dan manusia. Untuk kemudian liyajziya dia, Allah akan membalas alladzina asa'u kepada orang-orang yang telah berbuat jahat, bima amilu dengan perbuatan mereka, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas orang-orang yang telah berbuat baik di dunia ini bil husna, dengan balasan surga. Siapa itu orang-orang yang berbuat baik yang akan diberi balasan oleh Allah dengan surga? Kata Allah ini Pak, alladzina yajtanibuna kabairal ism, orang-orang yang mereka telah menjauhi perbuatan dosa-dosa besar, wal ismi dan perbuatan dosa, kabairul ini perbuatan dosa yang besar, wal fawahisha dan perbuatan maksiat, illal lamam kecuali al-lamam. Nah, perbuatan dosa yang kecil, as-sohirah, itu contohnya adalah al-lamam. Apa itu al-lamam? Al-lamam itu melirik perempuan cantik. Contohnya, cantik itu dosa loh itu Pak. Kalau ngelihatnya sekali nggak dosa, cantik ini perempuan ini ya. Begitu ulangi lagi. Nah, yang kedua itu dosa. Yang pertama itu hadiah buat kamu. Itu loh makhluk Allah. Allah bikin makhluk cantik banget, memukau orang yang melihatnya. Tapi cukup sekali aja, jangan diulangi lagi. Begitu kamu lihat kedua kalinya, udah lakal ula wa alaika tsani, kata Nabi. Ketika kamu melihat perempuan yang bukan milikmu, yang cantik, kamu lihat pertama kali, kamu lihat, kamu terpesona, itu hadiah buat kamu. Habis itu apa? Kalau kamu lihat lagi, dosa kamu. Makanya kata Nabi, kalau kamu terpesona sama perempuan, aduh cantiknya perempuan, kamu segera pulang, datangi istrimu. Punya dia sama dengan punya istrimu itu, podo wae kuwi. Itu Nabi yang ngomong loh. Ya. Itu caranya Pak. Nah kayak aku ini susah Pak, mau pulang. Datangi di rumah, orang enak ditekani. Nggak kemarin pagi aku tengok-tengok sendirian tuh. Ya Allah, sakit sendirian gini ya. Soro juga kira gitu ya. Kata orang Surabaya, soro juga. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu baru cobaan kecil aja. Nggak seperti saudara kita nih. Nih Pak, siapa yang sini? Pak Hadi nih. Pak Hadi ya namanya. Pak Hadi ini istrinya kena stroke penyumbatan. Gara-gara ngeyel, dikasih tahu anaknya, kasih tahu suaminya, jangan makan manis-manis lagi ya. Gulanya tinggi, gulanya 500, masih makan yang manis-manis. Ya sama dengan Sugeng ini, kadang-kadang ini ngeyel juga ini. Udah tahu punya sakit ambeien, jangan makan sambal, jangan makan kacang, jangan makan juga. Kamu kumat toh? Ya sama. Yang ngeyel-ngeyel itu pasti akan kena hadiah itu. Dapat hadiah. Jadi ini Pak Hadi ini istrinya kena stroke. Orang-orang kan pada namaku nih dikenal di sampai ini. Kalau stroke bakal sampai Sugeng sana, nanti disuntikin sembuh itu. Iya sembuh tapi pakai proses itu. Enggak langsung disuntik langsung sembuh, enggak ada. Pasien-pasien itu yang kena stroke itu sembuh paling cepat itu 1 bulan. Ada yang sekali aku dapat itu 2 minggu sembuh. Dari datang kepada saya lumpuh, 2 minggu datang bisa jalan. Ini tetangga kita sebelah sini. Masya Allah, kaget aku, ya Allah, subhanallah bisa jalan. Senang aku melihat pasien itu bisa sembuh dalam setengah bulan. Tapi rata-rata 1 bulan bisa jalan. Gak bisa, datang ke tempat saya 1 disuntik terus besok paginya jalan. Gak enak itu. Nah, kalau ada orang yang begitu tuh aku kasih tahu, Pak, sampai kepengen sembuh, Bu, sampai kepengen sembuh, segera, secepatnya, iya. Ada yang bisa berbuat begitu. Tapi bukan aku. Sampai kepengen tahu siapa? Iya, kepengen tahu Dok. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Itu satu-satunya manusia yang bisa menyembuhkan orang stroke seketika itu dioles, itu langsung bisa jalan. Hanya Nabi Isa. Sekarang ada di langit beliau, belum turun. Nanti menjelang hari kiamat baru turun dari dunia ini. Dari atas langit turun ke dunia ini lagi. Untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Al-Quran. Tuh ya. Nah ini kembali ini ya.
Orang-orang yang akan mendapatkan balasan surga adalah orang-orang yang telah menjauhi dosa-dosa besar dan segala perbuatan maksiat illal lamam, kecuali dosa kecil melirik perempuan contohnya gitu, atau menyentuh perempuan, nyenggol gitu loh, nyolek gitu loh, itu dosa tapi masih diampuni oleh Allah. Ya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu itu maha luas ampunannya. Huwa a'lamu bikum, dia lebih mengetahui kepada kalian. Il ansha'akum minal ard, ketika dia membangkitkan kalian dari dalam bumi. Wa il antum, dan ketika kalian ajinnatun, berupa janin-janin, fi butuni ummahatikum, di dalam perut-perut ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian merasa suci terhadap diri-diri kalian. Jangan pernah merasa diri suci, jangan pernah sok suci. Kita semuanya punya dosa. Jadi jangan merendahkan orang yang berbuat dosa. Anda juga punya dosa. Ya, huwa a'lamu, dia Allah itu lebih mengetahui bimanittaqo, kepada orang yang bertakwa, dan seterusnya. Jadi kita kembali ke ayat ini tadi, ya. Maliyadal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kecuali dia menulisnya. Karena dosa-dosa kecil seperti al-lamam, ya, al-lamam itu melirik perempuan yang bukan mahram, wal lames, dan menyentuh perempuan yang bukan mahram, wal kublah, dan mencium perempuan yang bukan mahram, itu dosa, tapi dosa kecil yang masih diampuni oleh Allah. Lah dosa besarnya apa? Az-zina. Ya, mula-mula kamu melirik, habis itu menyentuh, habis itu terus berzina akhirnya. Nah, ketika berzina itu baru berdosa besar. Ya, tidaklah semuanya itu yang diperbuat oleh manusia itu illa ahsaha, kecuali kitab itu menulisnya, addaha, menghitungnya. Ahsa diartikan addaha. Ahsa ini bisa diartikan menghitung, bisa diartikan menulis, bisa diartikan menjaga, memelihara, dan sebagainya. Terus ada hadis an Sahal ibni Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Qala, sahabat Nabi ini berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Iyyakum, hati-hati kalian, waspadalah kalian, wa muhaqqaratiz dzunub, terhadap dosa-dosa yang remeh, dosa-dosa yang dianggap remeh, dosa-dosa kecil. Jangan kalian banyak melakukan dosa walaupun itu cuma dosa kecil. Kenapa? Fa innama, karena sesungguhnya masalu muhaqqaratiz dzunub, perumpamaan dosa-dosa kecil itu adalah masalu, seperti perumpamaan kaumin, suatu kaum, sekumpulan orang yang nazalu, mereka turun, mereka berada atau singgah di batna wadin, sebuah perut lembah. Faja'a, lalu dia datang, hada, yang ini, bi'udin, dengan membawa sepotong kayu kecil, waja'a, dan datang juga hada, yang satunya ini, bi'udin, dengan membawa satu potong kayu kecil. Fandoju khubzahum, lalu menjadi menumpuklah dosa-dosa kecil tadi menjadi besarlah, dosa-dosa kecil tadi menjadi dosa besar. Wa inna, dan sesungguhnya kata Nabi, muhaqqaratiz dzunub, dosa-dosa yang kecil itu la mubiqatun, sungguh bisa menjadi yang membinasakan ketika dilakukan terus-menerus. Jadi kita diajari oleh Nabi kita untuk jangan sampai berbuat dosa. Kalau terlanjur berbuat dosa, kalau itu dosa besar, kita harus berhenti dan bertobat. Kalau dosa kecil, kita banyak istighfar, banyak melakukan perbuatan baik untuk menutupi perbuatan dosa kecil kita. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya, ya. Ini tadi adalah tafsir Al-Baghawi. Tafsir Ibnu Katsir bagaimana? Hampir sama saja, tapi akan kita sampaikan insyaallah besok pagi, ya. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.